Oke guys, balik lagi dalam acara Sang Engineers. Kali ini kita akan membahas tentang rapat Kementerian Perindustrian kemarin ya jam 1 sampai jam 4 saya lewat acara kementeriannya. Parah banget dari kegiatan kementerian. Saya lewatkan dengan tidur siang, papa. Aduh kan, mengapa saya begitu ini kan? Itu meremehkan sekali kegiatan kementerian. Enggak sih, karena aku ngantuk aja. Itu kan sebelumnya aku lembur sampai jam 2 malam gitu ya. Jadi saya miss kegiatan rapat kementerian itu. Di sana kalian mungkin bisa ngecek di link YouTube-nya Kementerian Perindustrian ya, akan ada dibangun sebuah smelter atau apa itu ya untuk mencetak IC elektronik gitu. Eh, Mengapa Indonesia itu bagus untuk produksi IC gitu ya, mungkin karena bahan bakunya banyak gitu ya, tapi di Indonesia kayaknya teknologinya itu belum mencukupi untuk menciptakan IC yang bagus gitu ya. Kalau kisaran antara 40 nanometer atau 50 nanometer, Cina sudah bisa melakukannya gitu ya. Dari beberapa yang disampaikan di rapat itu gitu. Terus eh, gimana kita akan memulai ya? Memulai, beberapa pembicara itu mengatakan bahwa eh, untuk memulai pembangunan IC, apa namanya, produk apa, pabrik IC, mungkin kita harus menciptakan sebuah ekosistem dulu yang mendukung gitu ya. Kayak misalkan kita nggak ada demand untuk eh, membuat sebuah perangkat elektronik gitu, kita kita nggak akan berani untuk menanamkan saham di dunia perindustrian di IC gitu ya. Padahal kalau kita lihat itu kan banyak sekali perangkat elektronik yang beredar di Indonesia gitu ya. Dan sumber daya Indonesia untuk membangun sebuah perangkat elektronik itu banyak gitu ya. Ternyata masalahnya itu ada di tengah, yaitu di masalah ODM sama OEM gitu ya. Karena mungkin ODM dan OEM di Indonesia itu yang pertama itu nggak memiliki eh, produksi massal yang bagus gitu ya. Terus mungkin dikaitkan sama eh, kalah bersaing juga kan sama perusahaan-perusahaan dari China atau dari Korea gitu ya, atau mungkin dari Amerika itu sendiri gitu ya, kayak iPhone itu. Nah, eh, mereka menyebutkan bahwa ya sebaiknya kita harus siapkan dulu ekosistemnya gitu ya, yang ada di tengah gitu ya, ODM dan OEM ini. Otomatis dengan pembangunan ekosistem ini akan menarik banyak engineer elektronik ya. Jadi mungkin kalau sekarang kita kebanyakan kita lihat itu anak-anak informatika yang lebih banyak bermain di ranah industri ya, ngoding software atau apa-apa gitu kan. Dan anak elektronika bahkan sekarang juga ngambil job desk-nya itu ya job desk yang informatics atau yang manajemen gitu ya. Artinya uh, kayak engineering elektronika itu nggak kepake di dunia nyata gitu ya. Mungkin beberapa kalau misalkan dia masuk ke perusahaan besar kayak Telkom atau uh, apa, Telkomsel gitu ya, yang sudah menyediakan uh, beberapa budget gitu ya untuk membangun sebuah perangkat elektronik yang mahal-mahal gitu, kayak misalkan perangkat radio komunikasi untuk PTS itu. Tapi sayangnya kayaknya itu nggak greget amat ya, karena bahkan perangkat yang BTS yang dibuat itu juga pasti importnya dari luar negeri. Nah, artinya sebenarnya uh, electrical engineer itu dimatikan di Indonesia gitu. Nah, kita nggak dikasih peluang untuk makan ya, untuk bekerja gitu ya. Apakah kita perlu embargo? Ya mungkin kalau dari sisi Kementerian Tenaga Kerja embargo itu bagus gitu ya. Tapi di sisi lain kayak misalkan Kementerian Perdagangan, scarcity kan jadi banyak gitu ya. Mungkin ini akan berdampak negatif di sisi Menteri Perdagangan. Tapi kalau saya lihat dari kebijakan-kebijakan pemerintahan ya yang dilakukan, uh, ya
kebijakan pemerintah itu sangat mendukung ke pengusaha ya. Pengusaha itu maksudnya yang nge-trade gitu, bukan pengusaha yang menciptakan sebuah produk gitu ya, yang dari sifatnya engineering dari hilir ke hulu gitu ya, yang hanya tinggal import aja gitu, yang didukung sama pemerintah. Uh, saya pikir pemerintahan itu juga butuh memfasilitasi ya, dan terlihat juga dari misalkan di laptop merah putih atau apa ya, walaupun ketika saya ikuti ternyata training-trainingnya juga biasa-biasa aja ya, kayaknya masih terlalu jauh untuk membangun sebuah komputer dari silikon gitu ya, uh, yang diambil dari Indonesia gitu, dan semuanya dieksekusi di Indonesia gitu ya. Ya karena mungkin resiko di dalam industri engineering di elektronika ya, walaupun uh, budgetnya itu nggak terlalu tinggi ya, tapi kalau dibandingkan dengan produk-produk asing gitu ya, jatuhnya itu harganya akan menjadi lebih mahal gitu ya. Ini efek globalisasi, dan kayaknya kualitas electrical engineer di Indonesia itu memang jelek gitu ya. Dia nggak mampu untuk membuat terobosan baru di dalam dunia electrical engineering gitu ya. Ayo lagi ngatain diri sendiri ya. Nah itu ya, ya bisa jadi sih apa namanya, memang pemerintah itu udah nggak peduli dengan electrical ya. Bagaimana kalau kita lihat dengan terus pedulinya pemerintah tuh apa gitu ya, apakah di medical juga mengalami kondisi hal yang sama gitu ya. Kalau saya amati di medical kayaknya ya berjalan seperti biasanya gitu ya, tapi memang tidak ada terobosan di dalam dunia kesehatan gitu ya. Jadi teman-temannya saya dokter ya menjadi dokter biasa, menjadi dokter, yang insinyur menjadi insinyur ya biasa menjadi insinyur gitu. Cuma mungkin kalau dokter kan memang platformnya itu udah bagus gitu ya, dari pendidikan profesi, makanya menjadi dokter itu lebih apa namanya, lebih sustain gitu ya. Tapi tetap aja nggak ada terobosan, jadi nggak kreatif amat gitu ya. Jadi beda ya halnya dengan anak informatika ya. Kalau anak informatika kan modalnya kan dari kayak zero gitu ya, dari mungkin modal laptop, atau laptop pun laptop yang sebenarnya dipakai untuk kuliah atau di pekerjaan yang lain untuk mengerjakan project-project Excel ya, kayak itu kan sebuah item yang secondary, bukan item yang tersier ya. Beda kalau misalkan electronic engineering ya, kalau kau beli alat solder, belum tentu alat solder itu bisa dipakai untuk membuat file teks gitu ya, apa namanya, file laporan atau file apa gitu ya, atau mungkin uh, youtuber gitu ya, media gitu. Orang punya youtuber berkembang di Indonesia ya karena memang apa namanya, kamera di handphone bisa untuk menjalankan hal itu ya. Jadi low budget ya, awalnya mungkin hanya untuk berkomunikasi atau untuk main game, tapi di sisi lain misalkan kalian bikin konten YouTube dari HP sendiri aja bisa. Contohnya di kasus ini ya, video yang sedang saya buat gitu kan. Jadi lalu mungkin solusi apa ya yang bisa saya berikan ya kepada pemerintahan? Aku tidak dibayar untuk ini, jadi pemerintah ini saya sodakokan ke Anda. Jadi mungkin ya, kalau saya pikir kalau saya menjadi menteri, ya menaikkan pajak import untuk perangkat elektronik gitu, biar konsumsi elektroniknya berkurang gitu, sama propaganda di level yang sifatnya itu lebih deep gitu ya. Apa misalkan kalau sekarang kan pengiklannya itu ya, jadi iklannya itu lebih cenderung ke arah yang sifatnya itu utilitas gitu ya. Apakah ini bagus untuk marketing? Ini bagus untuk marketing, tapi untuk edukasi saya pikir ini juga jelek gitu ya. Jadi misalkan beberapa vendor seperti misalkan Samsung, iPhone atau apa, dia juga menjelaskan bagaimana ketika dia
promosikan produknya, dia itu mungkin harus menjelaskan bahwa uh, chip kami dibuat dengan litografi 16 nanometer gitu ya, dibuat jadi China dengan aplikasi ini dengan algoritma ini gitu ya. Saya pikir itu juga tanggung jawab sosial bagi para advertiser ya, bukan hanya untuk menaikkan jumlah pelanggan dari usernya, tapi juga memberikan edukasi yang sifatnya mungkin yang lebih deep ya, engineering gitu. Misalkan komponen ini beli di Cina, atau misalkan sebagai contoh kayak gini ya, saya iPhone lagi bikin video untuk membangun branding iPhone gitu ya. Jadi kalau misalkan diiklankan di Indonesia, mungkin kalian hanya akan menampilkan ini iPhone kameranya 265 gigapiksel gitu ya, bisa dengan resolusi ini gitu ya. Saya mungkin akan nambahkan kayak gini, apa namanya, ini iPhone dengan 256 GB hard disk, spesifikasinya ini dicetak di China dengan metode laser gitu kan. Jadi ada edukasi untuk mengenalkan metode-metode engineering ya itu, atau dengan cara lain ya, misalkan iPhone membangun sebuah hackathon gitu ya untuk sekalian promosi, tapi yang sifatnya itu ke engineering ya, tapi ini terlalu deep kayaknya. Saya pikir nggak, electrical engineering pun belum tentu mau untuk mengatasi permasalahan yang terlalu jauh seperti itu ya. Dan ini juga sebagai representasi bahwa pendidikan kita itu kayak memang belum siap untuk sampai ke arah sana gitu ya. Mungkin kalian harus butuh 10 tahun lagi ya, mungkin kalian harus dokter dulu itu baru bisa mengerjakan hackathon itu. Tapi saya pikir Indonesia itu perlu hobis elektronik gitu ya, yang bisa membangun everything from scratch. Jadi kita menggaungkan itu gitu. tapi gimana ya pipanya gitu ya? Apa mungkin itu dari Korari gitu ya, dari komunitas kayak gitu ya. Itu satu ya. Yang kedua, di Kementerian Perindustrian juga mengangkat topik AI ya. Jadi negara yang kuat adalah orang yang menguasai AI. Pada akhirnya kita sadar bahwa AI itu sebenarnya mungkin lebih cenderung ke abstraksi matematis daripada penggunaan fisis dari elektronika gitu ya. Jadi apakah itu bisa men-trigger perkembangan IC di Indonesia melalui statement artificial intelligence membuat bangsa menjadi lebih kuat gitu ya. Saya pikir belum tentu gitu ya, mungkin berpengaruh tapi sangat sedikit gitu ya, karena kaitan antara AI sama silikon itu saya pikir masih sangat jauh gitu ya. Mungkin sebaiknya ketimbang dia mengatakan bahwa bangsa yang kuat adalah bangsa yang menguasai AI, sebaiknya mungkin diganti bangsa yang kuat adalah bangsa yang menghasilkan industri elektronik ya, yang banyak gitu ya. Contohnya China, Amerika dan sebagainya ya. Karena kalau hanya sekedar topik AI yang diangkat ya, dia itu hanya abstraksi matematika gitu ya. Jadi kurang tepat untuk bisa menaikkan industri elektronika, khususnya silikon fabrikasi di Indonesia itu. Saya pikir kurang-kurangilah itu kementerian menggunakan diksi artificial intelligence gitu ya. Itu saya pikir terlalu berlebihan ya, dan menghasilkan satu yang sebenarnya irrelevan gitu ya dengan apa yang akan disampaikan di Kementerian Perindustrian tadi gitu. Oke guys, itu review dari saya. Assalamualaikum.